Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rumanul Hakim dengan NIM 240170061, berasal dari Prodi Teknik Informatika. Nah, jadi tujuan saya di sini untuk memaparkan materi tentang konsep layanan dan keamanan dalam berbagai platform. Nah, yang pertama itu ada layanan dan keamanan pilar ekosistem digital. Yaitu yang pertama ada konsep layanan. Konsep layanan mengacu pada penyediaan fungsi atau fasilitas yang dapat digunakan oleh pengguna melalui platform digital seperti web, mobile, maupun cloud. Nah, selanjutnya itu ada konsep keamanan. Konsep keamanan ini melindungi data, informasi, dan sistem dari ancaman atau serangan yang dapat merugikan pengguna maupun penyedia layanan. Setelah itu yang terakhir ada keterkaitan. Dalam berbagai platform, layanan dan keamanan saling berkaitan erat untuk menciptakan sistem yang andal, efisien, dan terpercaya. Nah, selanjutnya itu ada layanan digital. Layanan digital didefinisikan sebagai penyediaan fungsi, konten, atau informasi spesifik melalui sistem elektronik dan infrastruktur digital. Yang pertama itu ada fokus pada pengalaman pengguna yang lancar atau seamless experience. Yang kedua itu ada ditunjukkan untuk otomatisasi dan efisiensi proses konvensional. Yang terakhir adalah setiap platform atau web, mobile, cloud membutuhkan pendekatan layanan yang disesuaikan dengan karakteristik teknologinya. Nah, di sini juga ada contoh layanannya yaitu e-commerce, e-banking, e-learning, dan media sosial yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Terus ada jenis-jenis platform. Jenis platform itu ada 3. Yang pertama ada web platform. Ini berbasis browser dan mudah diakses dari berbagai perangkat, desktop maupun tablet. Menawarkan fleksibilitas, tampilan, dan cakupan yang luas. Nah, yang kedua ini ada mobile platform. Aplikasi yang berjalan pada perangkat seluler, fokus utama pada kemudahan, kecepatan transaksi, dan pemanfaatan fitur hardware, GPS ataupun kamera. Yang terakhirnya itu ada cloud platform. Menyediakan layanan berbasis komputasi awan seperti infrastruktur as a service atau SaaS atau software as a service atau SaaS, serta penyimpanan dan pemrosesan data skala besar. Setelah itu ada fondasi keamanan, yang mana keamanan sistem adalah upaya terstruktur untuk melindungi aset digital. Prinsip ini wajib diterapkan pada setiap platform. Nah, di fondasi keamanan ini ada 3. Yang pertama tuh ada integritas atau integrity, menjaga akurasi dan kelengkapan data, memastikan data tidak diubah tanpa izin. Nah, selanjutnya itu ada ketersediaan atau availability, memastikan bahwa sistem dan data dapat diakses oleh pengguna yang berwenang saat dibutuhkan untuk melindungi dari serangan yang menghambat akses. Yang terakhir itu ada kerahasiaan atau confidentiality. Ini memastikan bahwa informasi yang hanya diakses oleh pihak yang berwenang, melindungi data dari pemanfaatan yang tidak sah. Nah, selanjutnya itu ada ancaman dan risiko, vulnerabilitas keamanan kelas berbagai platform. Nah, ini seperti mungkin ancaman bagi user-user ya mungkin. Nah, yang pertama tuh ada ancaman web. Fokus pada kerentanan kode dan ekstraksi sisi klien atau server, meliputi serangan SQL injection atau manipulasi database, XSS atau cross-site scripting, dan phishing atau pencurian kredensial. Nah, selanjutnya itu ada ancaman mobile. Ini ya untuk mobile. Fokus pada keamanan perangkat dan aplikasi, termasuk infeksi malware, akses tidak sah ke perangkat, dan risiko kebocoran data saat transit atau penyimpanan lokal. Nah, yang terakhir itu ada ancaman cloud. Ini fokus pada lingkungan bersama dan konfigurasi. Risiko utamanya adalah pelanggaran privasi atau akibat kesalahan konfigurasi. Bisa juga serangan DDoS skala besar atau isu shared responsibility. Nah, strategi untuk pencegahannya itu yang pertama itu ada inskripsi dan autentikasi kuat, menerapkan inskripsi data saat bergerak, TLS atau SSL, dan saat istirahat disencryption menggunakan autentikasi multifaktor atau MFA.
Yang kedua ada pembaruan sistem rutin. Ini melakukan patching dan update perangkat lunak secara berskala untuk menutup celah keamanan atau vulnerabilities yang ditemukan. Yang ketiga ada pelindungan jaringan aktif. Ini menggunakan firewall dan web application firewall atau WAF dan sistem deteksi instruksi atau IDS untuk memantau dan memblokir lalu lintas berbahaya. Yang terakhir ada edukasi keamanan pengguna. Ini melatih untuk mengenali dan menghindari serangan rekayasa sosial atau social engineering seperti phishing atau malware. Nah, yang terakhir untuk menciptakan masa depan digital yang aman itu yang pertama kita harus potensi melawan risiko. Yang mana setiap platform itu menawarkan potensial layanan unik namun disertai dengan risiko yang keamanan yang spesifik. Yang kedua ada keamanan sebagai desain. Keamanan harus diintegrasikan sejak fase perancangan layanan digital atau security by design. Bukan hanya ditambahkan di akhir. Nah, yang ketiga itu ada prinsip CIA, tetap menjadi landasan fundamental dan melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Yang terakhir itu ada kolaborasi. Diperlukan sinergi antara pengembang, developer, penyedia layanan, dan penggunaan untuk memastikan sistem data Anda dan terlindung dari ancaman yang berevolusi cepat. Nah, sekian saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.